Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita, Zat yang senantiasa selalu dan terus memberikan, mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, ya, rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya, baik dengan hati kita, dengan lisan kita maupun perbuatan kita. Dengan hati meyakini bahwasanya nikmat tersebut bersumber dari Allah, Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan. Kemudian dengan lisan kita untuk mengucapkan zikir atau mengucapkan kalimat alhamdulillah dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih dan sebagainya. Kemudian dengan perbuatan kita untuk terus menggunakan nikmat Allah ini, dengan terus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kelak pada hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan seluruh nikmat tersebut untuk apa digunakan, dan agar hari persidangan di akhirat nanti tidak terlalu begitu cemas untuk kita, maka hendaknya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan untuk hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan nabi kita, rasul kita, suri teladan kita. Dan kita mohonkan juga salawat tersebut kepada Allah untuk keluarga beliau, para istri-istri beliau, dan kemudian untuk sahabat-sahabat beliau. Mereka lah yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah rabbaniyah dari generasi ke generasi, dari murid-murid mereka sampai kepada kita saat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala salawat tersebut untuk orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat subuh azanallahu wa iyyakum. Salah satu yang perlu bagi seorang muslim di antara adab juga kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mengenal Tuhan kita. Kita harus mengenal Rabb kita. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beriman dan menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita, dan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus atau baik bagi kita untuk lebih mengenal Allah. Ketika ditanya oleh seseorang, apakah kita sudah mengenal Rabb kita? Sejauh mana kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang mengenal tentang Rabb-nya, tahu tentang Rabb-nya, tahu tentang Tuhannya, maka kehidupannya di dunia ini akan berjalan lancar. Segala bentuk musibah, cobaan yang ia alami, yang ia hadapi akan gampang baginya karena dia memiliki Allah. Dia memiliki Rabb semesta alam, dia mengenal Tuhannya. Maka perlu bagi kita untuk mengenal Tuhan kita, mengenal lebih dalam lagi, sehingga
kehidupan kita di dunia ini, bahkan untuk kehidupan masa depan. Maksud masa depan ini adalah masa akhirat, itu lebih kita persiapkan lagi. Apa manfaat dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak cinta ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan kita dari tidak ada, menciptakan kita, kemudian menjadikan kita sebagai insan, manusia, yang mana itu adalah makhluk yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita seorang yang beriman, seorang muslim. Allah juga menjadikan kita sebagai seorang muslim yang taat, yang mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana tidak cinta ketika Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat? Bagaimana kalau kita tidak cinta kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang terus menjamin rezeki kita. Maka ketika seseorang kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Rabbnya, maka akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita manusia sebagai insan terpeleset, terjerumus kepada dosa, bahkan dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengadab kita. Ini buktinya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, yang mana ketika mereka bermaksiat, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan azab. Jadi kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah akan tumbuh rasa takut kita. Ya. Jadi beda ya Pak, Ibu-ibu, takut kita kepada sesuatu dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Responnya berbeda. Kalau kita takut akan sesuatu, saat takut akan dihukum atau takut dengan binatang buas, respon kita adalah kita menjauhi hal yang kita takuti tersebut. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita atau sudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tumbuh rasa takut kita, maka respon kita adalah terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita takut akan azabnya, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Asim Al-Antaqi mengatakan, "Man kana billahi a'raf, kana billahi akhwaf." Barang siapa yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Allah azabnya sangat pedih. Allah mengatakan dalam surah Al-Buruj, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sungguhnya azab, ya, hukuman Rabbika, Rabbmu, lasyadid, sungguh pedih. Allah Subhanahu wa taala telah kita ketahui telah menyiapkan neraka yang diperuntukkan oleh orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun neraka tersebut belum pernah kita melihatnya secara langsung, tapi berbahagialah kepada orang-orang yang merasa bahwasanya dia takut akan neraka tersebut. Ya. Dan berusaha untuk menjauhi neraka tersebut dengan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang atau manfaat dari seorang mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh cinta. Yang kedua adalah akan tumbuh rasa takut untuk selalu menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan terus berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Dan di antara manfaat kita bisa mengenal atau lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengenal Allah, tumbuh rasa harap, berharap. Kehidupan di dunia ini, kata para ulama, dunia adalah darul bala, tempatnya ujian. Karena sangat pantas kita katakan bahwasanya dunia itu adalah ujian. Begitu banyak
hal-hal ya yang menimpa kita, baik itu musibah ya, ataupun harta ya. Kita terkadang diberikan nikmat, diberikan keluasan harta, dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala juga menguji kita dengan hal tersebut. Jadi tidak selalu ujian itu berupa hal-hal yang menyengsarakan. Tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah memberikan kelebihan-kelebihan untuk menguji kita. Seberapa kita taat ketika kita diberikan manfaat, diberikan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita muncul kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa berharap atas segala kehidupan, seluk-beluk kehidupan dunia ini. Maka ketika seorang ditimpa musibah, ditimpa masalah, persoalan yang mungkin sangat rumit, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, maka sungguh dia bukan atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar kalau dia bertakwa. Dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, apapun persoalannya, apapun masalahnya, musibahnya, itu datang dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan yang mengurainya kalau kita mau bertakwa kepada Allah. Kemudian di antara manfaat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, lebih dalam lagi adalah ya, muncul ketenangan. Tatkala seseorang ya yang diuji dengan sedikit harta, kemudian dia putus asa dan tidak tahu bagaimana lagi cara menjalani kehidupannya, bingung dia atau ragu dia akan rizkinya esok hari, maka sungguh dia bukan atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin rezeki kita. Allah yang menjamin rezeki kita. Jadi dengan manfaat-manfaat yang tadi ya, tentu kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita sebagai hamba makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan ya, butuh atau harus bisa dikatakan wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal apa saja yang harus kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Dan di antara dan di setiap nama tersebut ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita ada 99 nama ya, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ya. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, meyakininya ya, kemudian dia akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'una isman man ahsaha dakhala jannah. Ya. Nabi sallallahu mengatakan atau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsahanya artinya adalah kalau dalam sejarah bahasa menghitungnya. Artinya 99 nama itu dia resapi, dia telaah maknanya, sehingga dia bisa menghadirkan dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga. Ya. Contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir. Allah Maha melihat. Ya. Allah melihat setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang terbetik dalam hati kita, Allah mengetahui. Ya. Yang kita kerjakan dalam kesendirian, yang kita kerjakan dalam keramaian, Allah mengetahui. Ya. Sehingga dengan kita meyakini atau memahami nama Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, tumbuhlah kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan maksiat, walaupun dalam keadaan kesendirian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Qadir, ya, yang Maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu Maha mampu. Ya. Permasalahan apapun yang kita hadapi, kalau kita menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala, tahu maknanya, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyelesaikan permasalahan kita dan memberikan kepada kita jalan keluar dengan syarat takwa. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Ya.
Dan juga tidak sampai di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan baginya rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Ya. Jadi kalau kita bisa istilahnya menghitung satu persatu nama Allah Subhanahu wa taala, kita telaah maknanya, kita hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, bisa melihat kita, mampu atas segala sesuatu, mendengar kita, ya, mengetahui ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita bicarakan dalam hati kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala jannah, maka kehidupannya akan lurus, kehidupannya akan tentram di dunia ini. Ya. Jadi yang kita perlu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, dan dari nama-nama tersebut kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan tentram, akan tenang di depan dunia ini. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita kenal, yang harus kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui hak Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah membonceng ya, di atas kendaraannya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian sahabat yang masih kecil, dan ini salah satu bentuk pengajaran atau metode pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dengan mendekati ya, memboncengnya, kemudian mengatakan atau bersabda, bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode pendekatan kepada audiensnya atau sahabat, kemudian memulai dengan bertanya sehingga menimbulkan antusias yang lebih. Ya. Maka dengan ilmu yang dimiliki oleh Mu'adz, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, dia tidak mengetahuinya, dan dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar tersebut. Pertanyaan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab sendiri. Beliau mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba, ya. Hak Allah atas hamba adalah hamba itu wajib baginya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pun. Ya. Allah berhak mendapatkan ibadah kita. Ya. Atau artinya kewajiban kita adalah beribadah, menyembah, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hak Allah. Kemudian apa hak hamba? Ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah annallaha la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan tidak mengazab hamba-hambanya yang tulus, ikhlas beribadah kepada Allah tanpa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kewajiban kita kepada Allah atau hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah tersebut, dengan tidak mensekutukan Allah, kita akan mendapatkan dari Allah jaminan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kita di akhirat nanti dengan sikap kita, dengan perilaku kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang harus kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasan. Allah Subhanahu wa taala menerapkan syariat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menetapkan manusia untuk tinggal di bumi, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hal tersebut saja. Ya. Allah utus nabinya. Allah turunkan kitabnya sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan. Ya. Jadi tidak serta-merta ketika Allah menciptakan manusia, menempatkan manusia di bumi, ditinggalkan begitu saja, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Am hasibtum annama khalaqnakum abatha
apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian wahai manusia itu sia-sia? Diciptakan gitu saja terus ditinggalkan? Ya, tidak. Dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan? Para ulama mengatakan maksudnya ditinggalkan la yu'mar wa la yunha, tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Ya, tidak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita batasan-batasan. Allah mengutus nabinya, Allah menurunkan kitabnya sebagai pedoman kita di dunia, kehidupan dunia. Maka tiga hal inilah yang harus kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya tadi adalah kita bisa lebih cinta kepada Allah, bisa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghadapi kehidupan dunia ini dengan tenang karena Allah Subhanahu wa taala menjamin tentang rezeki kita, menjamin tentang kehidupan kita. Wallahu taala alam. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengenal kepada Allah sebagai Rabb kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bisa menghadapi kehidupan ujian di dunia ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.